Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Degusti Zaki Irawan. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu menguji hidrokarbon di dalam garam. Bahan-bahannya yang pertama ada garam, ada gula, dan selanjutnya ada tepung terigu, ada lilin, tisu, korek api, dan plat besi. Pertama-tama kita nyalakan api untuk ke lilinnya agar bisa melakukan reaksi oksidasi atau pembakaran. Ambil 1 sendok gula, lalu taruhlah sendok itu di atas api. Dari sini kita bisa melihat reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi terhadap gula tersebut. Reaksi oksidasi adalah reaksi antara senyawa dan juga api. Reaksi ini menghasilkan 2 senyawa, yaitu H2O dan CO2. H2O adalah uap air dan CO2 adalah karbon dioksida. Rumus senyawa gula atau glukosa adalah C6H12O6. Bisa kita lihat di sini, ini ujung-ujung dari gulanya sudah lumayan berubah menjadi kecoklatan dan sedikit mengeluarkan asap yang tandanya adalah dia mengandung hidrogen. Pada saat ini mulai terlihat asap-asap yang dihasilkan. Selanjutnya bisa dilihat itu gula sudah mulai mencair dan berubah menjadi karamel atau warnanya sedikit kecoklatan. Di tahap ini pula mulai muncul asap-asap yang sangat banyak. Asap ini menandakan bahwa dalam gula terdapat hidrogen. Ini adalah akhir dari proses pembakaran, yaitu gula terbakar sempurna. Selanjutnya, ambil 1 sendok garam, lalu taruh sendoknya di atas lilin. Saya akan melakukan reaksi oksidasi kembali pada garam. Rumus senyawa garam adalah NaCl atau natrium klorida. Garam terbentuk ketika suatu asam dan basa bereaksi dan saling menetralkan satu sama lain. Pembakaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya unsur hidrogen dan juga unsur karbon di dalam garam, serta untuk melihat reaksi bagaimana garam itu setelah dibakar atau melalui reaksi oksidasi. Bisa dilihat di sini adalah reaksi pembakaran dari garam. Garam ini kalau kita bakar akan menghasilkan tekstur yang keras atau kristal dan juga warnanya berubah menjadi coklat atau kehitaman. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada tekstur dari garam itu tersebut. Jadi sebelum dibakar teksturnya itu lumayan kasar walaupun tidak terlalu keras, tapi setelah dibakar dia menjadi mengkristal dan keras. Berikut merupakan hasil akhir dari pembakaran garam. Yang terakhir, ambil 1 sendok tepung terigu, lalu taruh sendoknya di atas lilin agar kita tahu reaksi pembakaran dari terigu tersebut. Jangan lupa, taruhlah pelat besi di atasnya agar kita bisa mengetahui kandungan hidrogen berupa uap air. Nama ilmiah dari tepung terigu yakni amilum. Amilum memiliki rumus kimia C6H10 dan O5. Bisa kita lihat di sini, warnanya sudah mulai coklat kehitaman. Banyak orang yang mengatakan amilum sama dengan glukosa, tetapi itu adalah salah, karena mereka hanya berada dalam satu rumpun, yaitu karbohidrat. Pada tahap ini, tekstur tepung mulai berubah menjadi sedikit lebih keras. Berikut merupakan hasil akhir dari pembakaran terigu. Saya sudah melakukan praktikum yang tadi, jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat yang pertama ada percobaan pembakaran gula. Gula yang awalnya tadi berwarna putih, yaitu gula pasir, dia menjadi karamel begini, dia cair dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Hal ini menandakan adanya unsur hidrogen dan juga karbon, yaitu di mana ada unsur H2O berupa uap air dan juga unsur CO2.
Yang kedua ada pembakaran tepung. Bisa dilihat di sini, tepung yang awalnya berwarna putih, dia menjadi kecoklatan dan sedikit gosong, dan teksturnya juga menjadi lebih keras. Ini menandakan adanya unsur hidrogen sebagai uap air hasil pembakaran dan juga CO2. Saya menggunakan plat besi ini untuk mengetahui adanya H2O dalam tepung ini atau tidak. Jadi bisa dilihat di sini ada sedikit embun atau uap-uap air yang menempel di plat besi ini. Yang ketiga, saya melakukan pembakaran terhadap garam. Bisa dilihat di sini garam yang awalnya tidak bertekstur seperti ini menjadi lebih keras dan warnanya tuh lebih sedikit kecoklatan dan ada hitamnya. Ini menunjukkan adanya karbon dan juga hidrogen. Hidrogennya di uap air yaitu H2O dan juga karbonnya di karbon dioksida atau CO2. Berdasarkan praktikum tadi, data-data yang kita dapatkan yaitu gula yang menjadi cair dan menjadi karamel, lalu tepung yang menjadi keras dan berwarna coklat kehitaman, lalu ada garam yang menjadi kristal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu bahan atau senyawa itu memiliki unsur hidrogen dan karbon ditandai dengan jika dia memunculkan asap atau uap air, maka dia mengandung unsur hidrogen. Tapi apabila dia berubah warna setelah dibakar atau melalui reaksi oksidasi, maka dia mengandung unsur karbon. Jadi bisa kita simpulkan bahwa senyawa hidrokarbon ini sangat dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Bisa dilihat ini gula, ini tepung, dan juga ini garam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika dia berubah warna dan dia juga memunculkan asap dan juga uap, maka ia adalah senyawa hidrokarbon. Sekian video praktikum dari saya. Nama saya Cynthia Degusti Zakia Irawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.